menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita yang sudah tergabung dalam Zoom malam hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Allah yang telah memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini untuk segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya bahwa semua ada hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Di balik semuanya itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau membuat kami untuk mengerti untuk segala sesuatu yang terbaik Tuhan akan kerjakan. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami yang sudah ada pada malam hari ini, seberapapun kami yang ada yang tergabung dalam Zoom malam hari ini. Tuhan, urapi dan berkati kami semua dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, dan sucikan dan kuduskan kami serta layakkan kami datang di hadapan Engkau, memuji memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya, jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya boleh katakan, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Dia, kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Katakan, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Aku nama langsung. Hah? Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di dalam setiap kehidupan kami.
demi masalah boleh kami hadapi. Tapi janji Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Kami berjalan melangkah bersama dengan Engkau. Kami tetap kuat oleh karena Tuhan. Dan biarlah dari setiap masalah yang kami hadapi, kami belajar untuk tetap kuat iman kami di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan Engkau dalam keadaan apapun kami alami. Kami bersyukur malam hari ini, Bapa. Engkau hadir menjamah kami semua. Biarlah malam hari ini, Tuhan, kami fokus untuk menyembah Engkau. Kami fokus untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Katakan, bukan berdiri di tengah badan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan berhenti, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau berjanji untuk selalu menopang kami Tuhan. Dan terbukti sampai saat ini. Kami tetap berdiri oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai saat ini oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari bersama-sama sekali lagi katakan. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku karena Yesus selalu
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami bawa semua puji-pujian kami Tuhan. Kami angkat suara hati kami menyembah mengagungkan Engkau. Dan terimalah puji-pujian ini Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Semua yang Tuhan dalam malam hari ini, meskipun mengalami kendala di awal ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya atas seturut campur tangan Tuhan, kami kembali boleh tergabung dalam malam hari ini. Kami akan terus menikmati sukacita di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan malam hari ini. Seberapa yang kami hadir Tuhan, seberapa yang kami tergabung dalam Zoom online malam hari ini, kami akan diurapi, diberkati, dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini. Puji Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya boleh katakan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan masuk dengan pujian untuk lagu firman Tuhan. Ibu Pendeta Silvi, boleh ditayangkan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih, yaitu benih firman Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku menyerah, Kau kekuatan dan
pada bagian ref ini, sambil hambanya mempersiapkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua boleh open mic, kita angkat suara kita setinggi-tingginya. Katakan angkat tanganmu, dengan saya kuat tinggi. Open mic, semua boleh open mic. Dengan saya ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayapmu ku akan tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Bersama-sama katakan, bagiku Yesusku. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Segala puji, rahmat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Jika di malam hari ini kami kembali untuk bersekutu bersama dengan umat-Mu dan para hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimulai segala sesuatu yang kami akan lakukan ya Tuhan. Jika sejak dari pagi hari, sore hingga sampai malam ini, biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kuduskan kami seberapa kami yang ada pada malam ini Tuhan. Ampuni kami jika ada beberapa teman kami yang merasa tidak bisa akan bergabung dengan kami. Ada merasa mereka ada roh kekecewaan, Tuhan Engkau tolong mereka ya Tuhan. Karena kami juga Tuhan kurang bijak dalam menangani IT ini ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Biar di hari-hari akan datang kami boleh terus Tuhan, boleh belajar, semakin belajar, saling merendahkan diri dan saling mengasihi, saling mengampuni di antara kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu secara khusus, agar firman-Mu yang Tuhan kami dengarkan malam ini boleh membangun, membangkitkan semangat kami dan kekuatan dalam kami mengiring Tuhan dan melayani Kau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, urapan yang khusus Engkau berikan kepada hamba-Mu, jika segala roh kuasa kegelapan, roh penghulu di udara, roh kegelapan iblis, kami akan usir, tingkahkan Engkau, enyah Engkau dari setiap rumah tangga kami, keluarga pelayan kami, dalam nama Yesus. Biarlah roh Tuhan boleh mencekam kami semua dan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang ada pada malam ini, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Walaupun pendeta yang hari ini sebenarnya tadinya dia sudah di chatting di WA saya, karena tadi adalah salah teknis. Karena beliau habis khotbah, dia harus lab, tadinya ada pelayanan keluarga dia tadinya. Ya, mungkin di lain hari kita akan juga berikan kepercayaan kepada Pak Daniel Komesak untuk melayani kita. Ya, hari ini saya harus ambil alih Bapak Ibu Saudara. Apapun ya konsekuensinya, ya kita harus siap sedia. Waktu senang dan waktu tidak baik waktunya. Mari kita akan buka Alkitab kita di 1 Timotius pasal yang ke-6.
ayat 11 dan 12. 2 ayat saja Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat datang Ibu Joyce. Shalom. Aku Ya, maaf telat soalnya selamat pulang. ya, selamat hari Minggu Ibu Joyce ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Ya, tadi ada salah teknis tadi kita semua, jadi agak ini orang pada banyak yang sudah tidak bisa masuk tadi, banyak orang sudah beralih ke yang lain. Tapi puji Tuhan lah, malam ini kita masih tetap belajar setia tekun kepada Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari kita akan bacakan. Saya sekarang ya ada di dalam kamar saya ya, saya sendiri karena ada tamu di teras ya yang melihat membesuk istri. Tetapi engkau hai manusia Allah, ini harus digarisbawahi ya, manusia Allah ini siapa ya? Ya ini, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya lanjut ayat 13-nya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu. Ini adalah pesan penutup ya dari Rasul Paulus kepada anak buahnya Timotius, Filemon, ada banyak anak didik daripada Rasul Paulus ini. Ini adalah merupakan surat penggembalaan yang dikirim khusus kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita bisa melihat ini, ya ayat 11-12 ada beberapa kriteria di sini yang kita akan perhatikan, Bapak Ibu. Saya ada 4 poin tanda Kristen yang sejati. Ya, kebetulan kita baru merayakan hari perayaan Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih ada topik di dalam ya 1 bulan ini, yaitu ya pengharapan yang sejati ya atau kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu Saudara, dan kasih yang sejati ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, malam ini kita akan melihat apa yang telah dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius atau sebagai surat penggembalaan ini yang telah dikirim kepada Timotius khususnya, di mana Timotius ini adalah seorang anak didik yang tangguh, yang gigih di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Timotius ini adalah seorang gembala yang paling muda yang dipercayakan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita Bapak Ibu malam ini. Ada banyak orang Kristen ya, tetapi tidak seperti orang Kristen. Ya, bisa ditangkap enggak ini ya? Ada banyak orang Kristen tetapi tidak seperti orang Kristen. Tidak mau diperbaharui dan tidak mau diubah oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, ini menjadi preambul dari khotbah saya sebenarnya ya. Nah, Paulus telah memberikan suatu keteladanan ya, contoh dan model kepada anak-anak buahnya, kepada anak-anak didiknya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Bagaimana menjadi seorang Kristen, menjadi pemenang dalam berbagai perkara. Seorang pelayan yang akan terus melayani di tengah-tengah sekalipun itu kesulitan, kesukaran, penderitaan, aniaya. Jadi bukan hanya di waktu kita ada duit baru kita ketawa senang gitu ya.
Jika ada teman yang menjamu kita, mengajak kita, ayo yuk dong makan dong sekali-sekali di restoran. Ayo, sekalipun mungkin dompet agak tipis, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita ya selalu bersyukur kepada Tuhan. Mulai berkata, aku tetap bersyukur Tuhan, sekalipun aku ya tidak punya apa-apa saat ini. Sekalipun mungkin dompet aku tipis, sekalipun aku tidak bisa jalani mal terakhir ini. Kira-kira begitulah istilah yang kita pakai. Tapi malam ini kita akan belajar bagaimana sikap daripada Rasul Paulus dan juga respon daripada anak didiknya Bapak Ibu Saudara. 4 tanda Kristen sejati. Yang pertama yang saya akan catat di sini Bapak Ibu, orang percaya kepada Kristus harus menjauhkan diri dari berbagai kejahatan Bapak Ibu Saudara. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah merupakan satu dosa, satu sikap atau perbuatan, perilaku, tindakan manusia itu sendiri yang tidak berkenan di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu apa itu kejahatan, kita tahu itu apa dosa, dan dosa adalah upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah kematian. Roma 3 ayat 23. Paulus sudah tuliskan itu. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius ini seorang anak muda perlu mendapat perhatian, perlu mendapat suatu pelayanan khusus sebagai anak muda, sebagai remaja. Hari-hari ini banyak remaja terjebak di dalam berbagai pergaulan buruk, pergaulan yang tidak seimbang, Bapak Ibu Saudara. Ya, juga kadang-kadang suka memberontak kepada orang tua, melawan tidak secara halus, memungkiri perintah orang tua, memungkiri perintah ibunya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dikatakan zaman now. Boleh dikatakan zaman milenial ini. Padahal kalau kita ikuti perkembangan zaman semakin hebat dengan Android, dengan IT, dengan perkembangan ini sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi dengan adanya peralatan ini, perkembangan zaman ini, semakin banyak juga pemberontakan dan juga semakin banyak juga manipulasi kebohongan yang dibangun di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang harus seperti Kristus, seperti model Rasul Paulus. Yang Paulus dia punya harapan besar kepada Timotius dan juga kepada kita malam ini. Makanya dikatakan ayat 11, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah adalah manusia yang telah sudah bertobat, lahir baru, dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Dan belajar terus-menerus di dalam pertumbuhan rohani dan juga pengetahuan Alkitab, pengenalan akan Allah. Hosea katakan di dalam Hosea 6, dikatakan ayat 4, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Jadi rupanya pengenalan itu sangat penting ya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita waktu kalau kita pacaran ya Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu di sini pasti pacaran dengan seorang laki-laki harus mengenal dong dalam-dalam isi hatinya. Kan begitu kan? Kita harus mengenal sosok suami kita. Kita harus mengenal sosok istri enggak ini, atau peramah enggak ini, atau suka glamor, atau mata duitan enggak ini. Dan kita pelajari itu kan dalam-dalam. Tapi banyak orang ya di saat pacaran, di saat tinggal mengenal, dia kenal kalau dia lihat dari senyumnya, aduh senyum kamu membuat aku tertawanya. Ada juga
seorang laki-laki teman saya, aduh, dengan mata alisnya. Jadi ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang ya terpesona di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi sebagai manusia Allah, sebagai manusia Kristus, sebagai manusia ciptaan yang baru, Paulus katakan 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, yang baru sudah datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengenalan itu sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan akan kasih Kristus itu akan mendasari, akan menghantar kehidupan kita, akan membawa kita semakin naik, semakin next level. Jadi semakin kita terus mengembangkan akan persekutuan kita, hubungan leadership kita dengan kepada Tuhan, atau relationship kita kepada Tuhan. Hubungan itu yang sangat perlu dibangun di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Bukan dengan rutinitas. Setiap hari Minggu mereka rajin ke gereja, bawa nian-nian, bawa buku almanak, bawa Alkitab. Tapi mereka tidak pernah ada perkembangan, pertumbuhan. Mereka tidak mengenal sesungguhnya siapa Yesus Kristus. Oleh sebab itulah saya katakan, jadi orang percaya kepada Kristus dapat akan menjauhkan diri dari berbagai Tuhan angka-angka kejahatan. Apa itu angka-angka kejahatan? Ya, kalau kita bisa lihat itu di ayat yang ke-10, sebenarnya Paulus tekankan itu. Ya, walaupun kita tidak akan baca, tapi kita melihat dari apa yang menjadi dasar dari latar belakang ini. Kalau kita lihat perikop sebenarnya adalah mengenai penyakit bersilap kata dan mengenai cinta uang. Nah, walaupun yang kita baca ini adalah sebagai pesan penutup dari Rasul Paulus, tetapi kriteria yang ada di atas ini harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak sekali ya ketidaksesuaian, ketidakseimbangan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan di sana karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi salah satu angka kejahatan itu adalah akar kejahatan karena cinta uang. Enggak heran makanya ada di berbagai instansi pemerintah, di kalangan pengusaha, di kalangan proyek, di kalangan bisnismen, di kalangan para Fusgospal dan lain sebagainya. Mereka banyak yang sudah hancur oleh karena memburu uang, memburu harta jabatan, profesi dan kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu, kalau hanya memburu itu, adalah yang memburu wanita sebahagian lagi. Saya katakan ada banyak orang memburu wanita. Dengan apa, saudara? Hanya dengan untuk bermainkan sesuatu, keinginan hawa nafsu kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini penting disadari oleh banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nah, kemudian dikejar apa ciri khas sebagai orang percaya yang menjauhi? Apa ciri khasnya? Apa tanda-tanda ya Kristen yang sejati itu? Kita perhatikan ayat 11. Dikatakan di sana bagian B-nya, kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan. Di manakah keadilan kita mendapatkan? Dapatkah keadilan kita tempuh di rumah tangga? Dapatkah kita mendapatkan keadilan di tempat, di kantor kita, di usaha bisnis kita, ataupun di pelayanan kita? Adakah kita mendapat keadilan di sana? Saya berpikir tidak pernah akan kita dapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ya. Tapi di manakah letak keadilan itu? Letak keadilan itu hanya ada jika kita boleh hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketakutan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu makanya Paulus katakan, tekankan kepada Timotius, kejarlah keadilan. Karena di dalam keadilan itu
kita Allah akan membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Makanya di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan, melakukan kebaikan di antara kita. Jika Allah turut bekerja, berarti Allah sedang berkarya, Allah sedang mendampingi kita, Allah sedang berkoneksi dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Sinyal apapun yang kita bangun sebenarnya, Allah ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kejarlah keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejarlah ibadah. Ada apa dengan ibadah? Banyak orang tidak mau tahu dengan ibadah. Udahlah, tahu saya ke gereja. Ngapain lagi ke gereja? Udah tak perlu dengar firman Tuhan. Apalagi ada banyak orang Kristen milih-milih orang pengkhotbah gitu kan. Kalau itu mak berkhotbah, udahlah. Mendingan aku tidur dah di rumah dah. Aku mendingan buka UA aja atau video gitu. Hey, Bapak Ibu Saudara, berhenti berkata seperti itu. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun dia tidak memiliki karunia untuk berkata-kata, tidak memiliki karisma yang seperti yang kita punya mungkin, atau hamba-hamba Tuhan yang fasih lidah dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi hamba Tuhan itu dengan kepolosan, dengan kesederhanaannya, dengan kehidupan yang ada pada dia, hanya karena percaya, karena ketulusannya, karena kerendahan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita serap dari dia? Apakah hanya karena firman Tuhan? Banyak orang tidak akan menerap, hamba Tuhan ini memiliki ada kelemah lembutan, suka dia bergaul, suka suka ngeramah lemah lembut. Aku senang deh dengan hamba Tuhan ini. Aku sangat tertarik dengan dia karena saya lihat dia lemah lembut, dia juga cakap, dia rendah hati. Memang perlu seperti itu, kriteria itu memang perlu kita akan idolakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi idola itu tidak hanya sebatas di situ kita akan membuat, tapi firman yang keluar dari mulutnya yang telah disampaikan oleh Tuhan, maka kita itu perlu juga kita akan serap dengan iman, dengan perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah itu adalah mengandung janji. Coba buka di 1 Timotius 4, Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-8, tolong satu orang baca, Bapak Ibu. Apa itu ibadah? Karena seringkali ibadah dianggap hanya sebagai pertemuan, sebagai perkumpulan jemaat, atau sebagai kita untuk membawa persembahan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita melihat apa sebenarnya itu ibadah. Tolong dibaca satu orang, siapa yang akan membaca? Ayat 8 ya. Halo. 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ayat 8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya, biar saya bacakan kembali. Ada gangguan sinyal di tempatnya Ibu Mikal, jadi suaranya terputus-putus. Jadi ayat 8 begini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan latihan dalam segala hal, harus digarisbawahi, dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, hidup
yang sekarang ini, hidup yang kita jalani, yang kita rasakan, yang kita hidupi sekarang ini Bapak Ibu, inilah hidup yang sekarang ini, di mana kita bisa beribadah, di mana kita bisa beraktivitas, di mana bisa kita untuk juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan rutinitas kita, baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, baik itu di kantor atau di pelayanan Bapak Ibu Saudara, ataupun di dalam negeri dan luar negeri Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan mengandung janji yang akan datang. Apa itu janji akan datang? Berarti hidup yang kekal, hidup yang abadi yang disimpan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Itulah hidup yang akan datang. Hidup berkemenangan, hidup hati yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus telah mati 2000 tahun yang silam. Dia memberikan nyawanya, dia mencurahkan darahnya supaya kita beroleh hidup yang kekal itu Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian saya dikatakan masih ayat 11 itu tadi Bapak Ibu Saudara, kita akan sebenarnya agak luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selain dari ibadah, kejar kesetiaan. Kejar kesetiaan. Kesetiaan itu kita harus setia. Setia melayani Tuhan, setia berdoa, setia baca Alkitab, setia juga untuk kita melakukan di mana kita bekerja di kantor kita harus tunjukkan itu setia. Seringkali banyak orang Kristen kalau sudah di kantor ataupun di pekerjaan, karena tidak mungkin, karena dia merasa tidak seiman dengan bosnya atau dengan majikannya, tapi dia tidak akan peduli lagi, atau seringkali terlambat. Nah, kesetiaan itu harus didasari dengan disiplin Bapak Ibu Saudara. Ada disiplin kita, disiplin dengan waktu, disiplin dengan ketaatan peraturan yang ada di dalamnya yang dibangun Saudara. Jadi kesetiaan, setia. Seperti burung merpati. Burung merpati adalah burung yang paling setia. Itu menggambarkan, kalau jantannya meninggal, perhatikan itu, burung merpati tidak akan mau dia pernah menikah. Dia tidak mau kawin Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita saudaraku, kalau seandainya meninggal istrinya ya apalagi kalau masih umur 45 sampai ke 50, pasti dia akan cari istri. Udahlah, saya akan menikah lagi deh. Siapa yang urus saya nanti? Dia pikirannya ke sana larinya. Ya, tapi itu manusiawi. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang bisa berekspresi setiap waktu, setiap saat. Itu hal yang wajar. Tapi kesetiaan itu, burung merpati tidak pernah dia berantam pun dia tidak pernah. Coba perhatikan merpati. Kenapa tidak pernah? Kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan merpati? Apa sih cirinya? Seringkali kita tidak mengerti. Kenapa kok burung merpati yang hingga di bahu daripada Tuhan Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, burung merpati, kalau Bapak Ibu Saudara belah, kalau pernah Bapak Ibu Saudara belah burung merpati, itu hati tidak ada, hatinya tidak ada. Sorry, empedunya tidak ada. Jadi merpati itu tidak ada empedu. Jadi rupanya empedu itulah yang membuat orang kadang cemburu, emosi, dendam, benci. Rupanya empedu itu yang membuat orang beringas dan lain sebagainya. Ternyata di dalam burung merpati tidak ada empedu, saudara. Belah, coba lihat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah lambang dari Roh Kudus. Dia selalu setia, ramah. Kemudian kejar kasih Bapak Ibu Saudara. Kenapa kejar kasih? Karena kasih tanpa pamrih adalah merupakan wujud dari Allah sendiri. Kasih adalah menjadi satu,
kepribadian dari Allah. Karena Allah itu kasih adanya. God is love, katanya. Kasih itu, Allah itu adalah kasih. Jadi kita kejar kasih. Allah yang sudah mengasihi kita. Sekalipun kita menjadi orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak diperhatikan, orang yang seringkali dilecehkan oleh orang, dilecehkan oleh suami, dilecehkan oleh keluarga, dilecehkan oleh baik juga para pendeta atau para majelis, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam pengampunan. Karena di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada kerendahan hati. Di dalam kasih ada ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Kita tulus untuk menjalani hari-hari kita. Kita tulus mengasihi orang. Kita tulus untuk melayani Tuhan. Kita tulus untuk memberikan sesuatu kepada orang atau kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kejar kesabaran, Bapak Ibu Saudara. Kesabaran dan kelemah lembutan. Kesabaran dan kelemah lembutan merupakan, ini ada paket sebenarnya ya. Orang yang sabar, tapi banyak orang sabar ya tidak bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang lemah lembut pasti dia selalu suka menebarkan senyum. Orang yang lemah lembut pasti suka menebarkan keramahan, Bapak Ibu. Ya, lemah lembut. Walaupun dimarahi orang, di hatinya tetap lembut. Hatinya selalu sejuk, hatinya selalu ya tulus, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nah, inilah bagian-bagian yang telah dikatakan tadi, bagaimana menjadi orang Kristen, ya, yang sejati, menjadi orang ya yang memiliki kriteria, karakter-karakter yang tadi. Kejarlah keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan masuk dalam bagian berikutnya, dikatakan bertanding dalam pertandingan, ayat 12, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Rupanya kekristenan diperhadapkan dalam sebuah pertandingan, peperangan rohani. Kita seringkali sadar atau tidak sadar bahwa musuh yang seringkali menggeleguti hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita, seringkali ditunggangi oleh roh-roh jahat di udara ini. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan kita di Galatia 6 ayat 11-12 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang jahat, roh-roh penghulu di udara dan kuasa-kuasa kegelapan ini. Jadi melawan penghulu-penghulu di udara, bukan melawan darah dan daging. Seringkali kita selalu mendapatkan pertengkaran di rumah, percecokan di rumah. Karena seringkali memang setan memakai oknum-oknum tertentu. Katakanlah suami dipakai untuk ingin menindas istrinya, ingin melecehkan istrinya, ingin mengabaikan istrinya. Atau seringkali anak juga dipakai. Atau bahkan yang lain, pihak yang ketiga juga seringkali dipakai oleh setan. Supaya kita beradu argumen, supaya kita juga memuaskan emosional dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di sini bertanding dalam pertandingan iman yang benar, pertandingan kita dari start kepada garis finish, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Pertandingan kita adalah untuk meraih kemuliaan, meraih akan kekekalan itu, Bapak Ibu Saudara. Meraih mahkota. Ada 5 mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Kristen bukan hanya sekedar menjadi stagnasi hanya di gereja, datang ke gereja, dengar firman Tuhan, nyanyi, kasih persembahan, pulang begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Tanpa dia memahami ada musuh-musuh iman, ada musuh-musuh daripada, yaitu kasih. Apa itu musuh kasih? Musuh kasih adalah benci dan dendam.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kekristenan bukan hanya sekedar seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen tapi tidak seperti orang Kristen. Iya kan? Tidak mau dibaharui, tidak mau meninggalkan hal-hal yang bersifat berbau katakanlah spiritisme, berbau ya dosa dan kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi orang Kristen yang akan dibaharui dari hari ke hari akan melihat akan kemuliaan Tuhan, kebesaran Allah Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan salah satunya adalah kekudusan Allah akan melingkupi kita, akan membuat kita membangun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Pertandingan kita adalah pertandingan melawan roh-roh jahat di udara, mematikan hawa nafsu kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Musuh yang paling terbesar di dalam diri adalah diri kita sendiri. Musuh yang paling besar itu adalah bagaimana kita menekan hawa nafsu kedagingan kita, melawan kedagingan itu. Karena seringkali kedagingan kita yang lebih besar daripada roh Allah di dalam hidup kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi-pagi, kalau kita kepingin mau berdoa, orang paling susah bangun jam 4:30. Ayo dong bangun jam 4. Saya waktu istri saya, ya kami 10 tahun yang lalu lah. Anak-anak yang masih kecil, belum menikah, belum married. Saya sebagai seorang suami, ya Macet, nggak ada suara ya. Pak Parlin, suaranya nggak hilang ya? Iya. hilang ya. Suara, iya hilang Pak. Oh hilang. Ya, Jadi, sekarang masih ada, sekarang ada Pak. Kedengaran? Udah. Kedengaran Pak. Ganteng Pak, ganteng kedengarannya. Sip. Oh iya, oke. Ganteng Pak. Iya. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi itu yang harus kita kerjakan sebagai seorang suami, sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya sebagai pendeta harus bertanggung jawab bagi apa ya Tuhan yang harus saya perbuat. Jadi kalau kita biasa bangun jam 4, jam 5, itu akan terbiasa. Tapi kalau kita tidak biasa bangun jam 5 atau jam 4, itu paling susah. Sukar. Aduh, maunya tidur enak terus. Kalau bisa bangun jam 8 pagi. Wow. Padahal pembantu udah sibuk masak. Ayo Tuhan, udah ada kopi di atas meja. Sebentar lagi tunggu di situ. Tutup itu kopi, taruh di situ. Itu opa banget Pak. Itu opa banget itu jam 8. Jam 8. Jadi ada pengakuan ya malam ini ya, puji Tuhan. Saya jempol ya kalau ada pengakuan seperti itu. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita ini adalah penuh pertandingan, peperangan rohani yang harus kita berhadapan dengan roh-roh jahat di udara. Karena itu yang menunggangi segala sesuatu untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita drop out, supaya kita tidak akan suka dengan firman, tidak suka dengan ibadat, tidak suka dengan puji-pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi hal ini sangat penting untuk mendorong kita Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, membuka wawasannya. Apalagi si Timotius seorang anak muda, masih gampang tergoda, masih gampang terpengaruh. Ya, kalau seperti kita orang tua masih bisa, udahlah. Tapi coba kalau anak-anak muda, anak-anak remaja, udahlah, kamu nggak gentleman loh. Kamu ini anak apa seperti kamu? Dia mulai tergoda, terlena, terhasut. Iya kan, Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, mari rebut hidup yang kekal. Jadi
Yang terakhir, kepada siapa kita harus mengejar? Kepada siapa kita harus mengabdikan diri? Kepada siapa kita harus berlari, Bapak Ibu? Jadi sebuah pertandingan yang harus dimulai dari start kepada garis finish. Ya, sebenarnya kalau saya ibaratkan seorang atlet ya yang berlari, yang berjuang, bagaimana dia bisa berjuang, bagaimana dia bisa meraih sampai dia mendapatkan dia mahkota ataupun piala itu. Karena itu tentunya didasari dengan pilihan yang sangat sungguh-sungguh. Disiplin yang harus dia akan, waktu yang harus dia berikan, saudara. Korban yang harus dia relakan korban. Saya seringkali menonton pemain-pemain olahraga, ya, baik pelari, baik itu perenang, baik itu yang angkat besi, ya. Apa sih yang, bagaimana sih mereka untuk baik bola kaki, kebetulan, baik badminton, karena semua olahraga hampir saya sukai, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada yang satu yang bisa saya apakan. Nah, saya suka dengan olahraga. Saya suka badminton, saya suka bola kaki, saya suka main bola voli. Tapi satu tidak bisa saya kuasai semuanya. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertandingan yang harus dimulai supaya tiba di garis finish, harus kita start setiap waktu. Start setiap pagi, start kita setiap saat untuk melayani Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama, jauhi semua angka-angka kejahatan. Jadilah menjadi orang Kristen, ya. Seperti Yesus Kristus bagaimana memberikan hidup. Kemudian kejarlah kekudusan, kejarlah ibadah, kejarlah kesabaran. Ya, milikilah kesabaran itu. Walaupun memang kita diperhadapkan banyak masalah, banyak tantangan, ya. Kemudian kita bertanding. Pertandingan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, mengekang hawa nafsu kedagingan kita, yang seringkali ego kita muncul, yang seringkali emosional kita menguasai. Makanya kita hidup harus kita minta ya Roh Kudus untuk menuntun kita. Roh Kudus, bimbing aku, berikan aku kerendahan hati, berikan aku ketaatan, berikan aku kesetiaan, sampai akhir hidupku, aku harus melayani Tuhan dan mengiringi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara kasih, sampai di sini firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam ini, kiranya firman ini memberkati kita semua, dan akan semakin mendewasakan kehidupan kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Malam hari ini hambamu telah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika Tuhan telah mengajar kami malam ini Tuhan, supaya kami hidup Tuhan di dalam pembaharuan-Mu setiap saat dan waktu ya Tuhan, akan menjadi hidup seperti Kristus, sebagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya kepada kami, dan hidup kepada dunia ini ya Tuhan. Dan kami harus diajar kebenaran firman Tuhan ini, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutannya Tuhan. Bapa yang kudus, ampuni kami jika kriteria ini seringkali hilang dari pribadi kami, seringkali menjauh dari akan kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, bawa kami masuk terus di dalam akan Tuhan rencana-Mu yang indah. Tuhan baharui kami setiap waktu dan saat melalui kebenaran firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Juga demikian Tuhan, kami tidak mampu melakukan peperangan rohani ini Tuhan, jika tidak Tuhan Roh-Mu dan melengkapi kami. Perlengkapan senjata Allah, perisai-perisai-Mu yang Kau harus berikan kepada kami untuk melawan setiap musuh kami. Kami harus mengenakan yaitu perlengkapan senjata Allah, perisai daripada Engkau sendiri Tuhan, yaitu firman-Mu pedang bermata dua, dan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa melingkupi kehidupan kami.
Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kebenaran-Mu yang akan menuntun kami di depan kami, dan kebenaran-Mu menjadi barisan kami di depan, dan kebenar-Mu menjadi kemuliaan di belakang kami ya Tuhan. Oleh sebab itulah kami menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang yang handal menghadapi, cakap menghadapi setiap masalah, setiap Tuhan pergumulan, tantangan demi tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, suami istri, anak-anak kami, bahkan menantu kami Tuhan. Bahkan juga jika kami sudah punya cucu, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan berkat-Mu mengalir atas kami sekalian malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL MC. Terima kasih firman Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap ibadah, khususnya untuk ibadah di hari Minggu, dalam ibadah Zoom online ini kita adakan membuka ruang persembahan. Dan sebelum kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sebagai dasar dari korban syukur kita malam hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan. Saudaraku, persembahan syukur kita dapat kita transfer melalui rekening yang tertera di layar atau yang ada di dalam, yang di-share di dalam grup penuai akhir zaman. Sambil mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik. Ketutup tuh sis Mikal, nggak ada suaranya. Bu Mikal, suaranya enggak bagus. Enggak, itunya belum ada. Oke. Menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Doa persembahan sekaligus doa syafaat dan sekaligus berdoa bagi pergumulan-pergumulan kita yang ada dalam grup ini diambil alih langsung oleh Pendeta Parlin. Saya persilahkan.
Shalom, Pak Pendeta. Langsung ditutup ya. Doa syafaat sekaligus memberkati semua yang hadir malam hari ini. Nanti ditutup dengan satu pujian lagi, baru doa berkat. Oke, baik. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia yang besar ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kiranya Engkau akan mencurahkan roh akan kedamaian, ketenangan atas bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan akan hikmat-Mu, kearifan kepada pemimpin kami di bangsa ini. Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan juga kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu. Untuk mereka bisa Tuhan membawa Indonesia keluar dari berbagai tekanan ekonomi, tekanan Tuhan, sandang pangan, politik, dan tekanan-tekanan kesehatan, pendidikan, dan semua di sektor-sektor yang ada Tuhan di bidang pemerintahan ataupun swasta. Tuhan, Engkau akan tolong ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu lah kami serahkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan daripadamu Tuhan. Engkau berikan kepada TNI, kepada Polri, kepada Pamong Praja, ataupun kepada Satpol PP. Di dalam akan mengawal akan keamanan di bangsa kami, supaya bangsa kami tetap bisa terkendali. Suaranya, Pak. Sinyal. Boleh Ibu Pendeta Silvi lanjutkan? Baik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lanjutkan dalam doa kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan kasih setiamu malam hari ini. Kami melanjutkan doa yang telah dinaikkan oleh Pendeta Parlin, di mana hamba-Mu terputus mungkin karena sinyal. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, dari pemimpin kami Presiden sampai kepada pemimpin yang terkecil, terendah, di daerah-daerah, di pelosok. Tuhan berikan hikmat pengertian, kemampuan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin seluruh masyarakat negara kami Republik Indonesia. Khusus saat ini dalam menghadapi masa pandemi Corona yang melanda dunia dan juga melanda bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan mengasihani bangsa kami, mengasihani pemimpin kami agar ada kebijaksanaan, kemampuan, pengertian yang daripada Tuhan untuk menangani seluruh masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami rindu ada belas kasihan, ada mujizat dari Tuhan, agar menolong bangsa kami Tuhan untuk terlewatkan, untuk melewati masalah virus corona ini yang memiliki dampak di berbagai seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan juga pemberitaan Injil dari kota sampai ke pelosok daerah, khususnya di suku-suku pedalaman, suku-suku yang belum terjangkau. Mari Tuhan memberkati, menolong semua gereja-gereja Tuhan, dan seluruh pendeta-pendeta, para penginjil, dan juga setiap program-program gereja yang ada untuk tetap mengedepankan pemberitaan Injil. Karena kami tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dan Injil yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga akhirnya kami boleh menikmati kehidupan yang kekal dan menikmati kebahagiaan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh anggota yang hadir dalam persekutuan Zoom penuai akhir zaman ini. Kami berdoa untuk Ibu Joyce Ray White di Kebayoran Barito. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Israel Munte bersama keluarga. Berdoa untuk Opa Peter, berdoa untuk Ibu Eva Tobing, untuk Ibu Michael sekeluarga. Berdoa untuk Ibu Fani bersama suami. Berdoa untuk Santi dan juga hamba dan kami semua Tuhan. Semua yang ada dalam ruang Zoom ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Kami memiliki masalah pergumulan, harapan dan kerinduan yang mungkin tidak dapat kami sampaikan, ungkapkan satu persatu, tetapi saat kami hadir
hadir dalam doa, hadir dalam ibadah, hadir dalam persekutuan, mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan peduli kepada kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah dan pergumulan kami. Sekalipun kami tidak dapat mengungkapkannya satu persatu kepada teman-teman kami yang ada di dalam grup ini, tapi kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Demikian teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bergabung malam hari ini, Tuhan tolonglah kiranya ada segala kekurangan kami, keterbatasan kami, dan juga ada kendala dalam online malam hari ini. Tuhan ampuni kami, dan kami berdoa agar kedepannya semakin lebih baik lagi. Tetapi biarlah teman-teman kami tidak menjadi undur, tidak menjadi kecewa, tapi mereka tetap dewasa menyingkapi setiap persoalan yang ada, dan Tuhan menghibur, menguatkan mereka esok hari bangun pagi dengan semangat dan kerinduan yang luar biasa daripada Tuhan untuk kembali bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang malam hari ini telah kami berikan dan akan kami berikan. Tuhan memberkati, menolong agar semua ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya dalam gerakan penuai air zaman ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami malam hari ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kiranya kekuasa dan kerajaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan Pak Pendeta Monti untuk memberkati kita pada akhir persekutuan malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya pada malam hari ini dan menutup ibadah, seluruh rangkaian ibadah kita dengan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pak Pendeta Parli. Saya tidak mendengar suara. Ibu Pendeta Silvi langsung mengambil alih doa berkat. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita semua mengangkat dan mengarahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban untuk menebus dosa dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus
menghibur, menguatkan kita semua yang hadir pada malam hari ini, memberkati kehidupan kita, memberkati usaha pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati setiap masalah dan pergumulan kita, memberkati harapan-harapan kita dari hari ini sampai Maranatha, Kristus Tuhan datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih kami ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman Pak Parlin. Pak Pendeta Parlin, silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Makasih ya. Ini maaf ini sinyal ini agak jelek ya saya di sini. Karena seringkali berputar-putar nih. Nah, tapi Loading sekarang ya, Pak? udah mulai normal. Ya. Ya, sebentar udah ini sebentar loading, sebentar apa ini saya nggak paham, sehingga ngerti apa yang sedang terjadi. Timbul Iya, tenggelam mungkin. Bapak Ibu Saudara. Ya, besok pagi kita tetap ada di jam 6.30 Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung untuk ikut doa ya silakan gabung di jam 06.30 sampai dengan jam 8 ya, 8 pagi. Nah, kemudian besok malamnya juga kita dilayani oleh hamba Tuhan dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya harap kita kembali untuk bersama-sama untuk kita beribadah. Nah, tolong didoakan supaya link ini juga bisa tetap ya,